Halo dan selamat datang. Hari ini kita akan coba bongkar tuntas sebuah konsep yang lagi hangat nih. Namanya model operasi produk. Betul. Ini bukan sekedar istilah keren aja ya. Bukan ya? Bukan. Ini beneran cara kerja yang dipakai perusahaan kelas dunia. Sebut aja Adobe, CarMax, Streamline. Mereka pakai ini buat inovasi. Oke, sumber kita kali ini dari buku Transformed, Moving to the Product Operating Model, penulisnya Marty Kagan, dan timnya di Silicon Valley Product Group, SVPG. Ah iya. Buku itu banyak direkomendasikan para CPO dan CTO. Isinya daging banget. Nah, misi kita sekarang menyajikan intisarinya buat Anda. Apa sih model ini sebenarnya? Kenapa juga perusahaan kok kayaknya harus banget gitu ya berubah? Terus apa aja pergeseran kuncinya? Soal bikin produk, mecahin masalah, nentuin prioritas. Betul. Nanti kita bahas 3 pergeseran itu. Ibaliknya, PM, desainer, engineer, pemimpinnya. Dan ya tantangannya gimana? Pasti ada tantangannya. Pokoknya kita kupas biar Anda cepet nangkep bedanya cara kerja perusahaan top ini. Oke. Jadi sederhananya gini. Model ini tuh intinya gimana caranya perusahaan bisa konsisten bikin solusi teknologi. Solusi teknologi ya, Iya. yang nggak cuma canggih, tapi juga disukai pelanggan. Iya. Nah, di sisi lain harus menguntungkan juga buat bisnisnya. Jadi 2 sisi ya, pelanggan suka, bisnis untung. Betul. Tujuannya ya biar investasi di teknologi itu hasilnya maksimal. Tapi penting dicatat nih, nggak ada satu cara benar yang saklek. Oh, jadi fleksibel. Iya, tapi banyak cara yang salah. Itu yang perlu dihindari. Oke. Nah, kalau kita ngomongin produk di konteks ini, apa aja sih yang masuk? Kadang kan orang mikirnya cuma aplikasi HP gitu. Nah, itu dia. Cakupannya luas banget. Jelas aplikasi buat pelanggan itu masuk. Tapi juga tools internal buat karyawan. Buat kerja mereka sehari-hari. Iya, terus layanan platform, sistem back office. Bahkan bisa juga perangkat fisik, kayak hardware gitu. Wah, luas juga ya. Jadi yang penting bukan apanya. Bukan, yang penting itu pendekatannya. Gimana cara kita mikirin, ngebangun dan ngembanginnya terus-menerus. Oke, pendekatannya ya. Terus balik lagi ke pertanyaan tadi. Kenapa sih kok repot-repot transformasi? Dorongannya apa? Ada 2 alasan gede biasanya. Pertama, simple, bertahan hidup. Takut kesalip gitu ya? Iya, takut kena disrupsi, takut ditinggal pasar. Yang kedua, kebalikannya, meraih sukses. Pengen dapat untung finansial yang gede dari inovasi. Jadi antara bertahan atau menyerang ya? Bisa dibilang gitu. Coba deh, saya kasih gambaran sebelumnya. Ada cerita, anonim sih, tapi nyata. Perusahaan jasa keuangan, dulunya dominan banget. Oke. Suksesnya dulu karena bikin layanan yang super custom, spesial buat tiap klien gede. Nah, terus masuk CEO baru. Mau modernisasi. Langkahnya? Dia coba sentralisasi, tarik engineer jadi pegawai tetap, insourcing, bikin unit produk baru. Kedengarannya bagus kan? Tapi, gesekannya banyak. Gesekan internal? Ya, ditambah lagi, utang teknis dari akuisisi-akuisisi sebelumnya itu numpuk, bikin tekanan buat replatforming makin gede. Replatforming itu bangun ulang sistemnya ya? Betul, mahal dan lama biasanya. Nah, ujung-ujungnya mereka malah rekrut manajer program buat nambah lapisan tata kelola, biar rapi. Hasilnya? Malah kebalikannya, biaya bengkak, rilis produk malah jadi lambat banget. Wah, malah jadi bumerang ya. Terus gimana nasibnya? Yaitu, kompetitor baru yang lebih gesit mulai nyalip. Engineer yang bagus-bagus pada, cabut. Frustrasi mungkin. Bisa jadi. Pelanggan lama juga mulai susah dipertahankan. Nah, ini potret klasik perusahaan yang kejebak cara lama sebelum akhirnya sadar, wah, kita harus berubah total nih. Cerita ini penting buat konteks nanti. Oke. Kebayang sih situasi kayak gitu. Jadi jelas ya urgensinya. Nah, kalau tadi itu kenapanya, sekarang gimana caranya? Buku ini kan bagi jadi 3 pergeseran besar nih. Kita mulai dari yang pertama ya? Boleh? Pergeseran pertama itu soal bagaimana cara Anda membangun produk. Ini soal pindah dari yang namanya model proyek. Model proyek? Maksudnya? Ya, tahu kan? Proyek yang ada tanggal mulai, tanggal selesai, biasanya lambat, mahal, terus kualitasnya seringkali, ya gitu deh. Ala kadarnya gitu ya? Iya, kayak renovasi rumah cuma biar cepet laku, bukan buat ditinggalin nyaman jangka panjang. Model proyek ini seringnya cocok kalau mau di-outsource, tapi buat inovasi internal, wah kurang banget. Oke, jadi model proyek ini ditunggalkan?
Pindahnya kemana? Pindahnya ke pengembangan berkelanjutan. Artinya, rilis perubahan produk itu kecil-kecil aja. Kecil-kecil? Iya, tapi sering. Dan yang penting, andal. Istilah kerennya Continuous Integration, Continuous Deployment, CI/CD. Oh, CI/CD. Sering dengar itu. Nah, bayangin aja, kayak beresin rumah dikit-dikit tiap hari. Dibanding bersih-bersih besar-besaran setahun sekali, mana yang lebih enak? Yang tiap hari sih kayaknya. Betul. Mungkin kedengarannya aneh ya, rilis kecil kok malah lebih bagus. Tapi justru karena kecil, jadi lebih aman. Kualitasnya lebih gampang dijaga. Kalaupun ada masalah, bug gitu. Lebih cepat ketahuan dan dibenarin ya? Tepat. Jauh lebih cepat dibanding nunggu rilis gede-gedean yang numpuk banyak perubahan. Oh ya, ini nggak harus pakai metode agile formal kayak Scrum loh. Oh, nggak harus. Nggak. Banyak tim hebat pakai CI/CD tanpa ritual agile tertentu. Yang penting prinsipnya. Rilis kecil, sering, aman. Menarik. Jadi rilis kecil tapi sering itu kuncinya untuk kualitas dan kecepatan perbaikan. Oke, itu cara membangunnya. Pergeseran kedua apa? Kedua, ini soal bagaimana cara Anda memecahkan masalah. Nah, ini banyak perusahaan nggak sadar kejebak jadi pabrik fitur. Pabrik fitur. Iya, fokusnya cuma ngejar target rilis fitur baru sesuai roadmap. Pokoknya rilis, tanpa benar-benar ngukur dampaknya apa. Padahal belum tentu berguna ya fiturnya. Nah, itu dia. Riset nunjukin, sebagian besar fitur yang dibikin itu, gak akal ngasih hasil signifikan. Ada yang bilang cuma 10-30% fitur baru yang beneran ngasih ROI positif. Hah? Serius cuma segitu? 10-30%? Itu kan kecil banget. Iya, makanya mengejutkan. Ini nunjukin ada yang salah sama cara kerja model lama. Jadi, solusinya apa? Gimana solusinya? Pergeserannya adalah dari tim fitur yang sifatnya pasif, cuma nerima daftar kerjaan dari stakeholder, dari manajemen, sales, marketing gitu. Oke. Pindahnya ke tim produk yang mandiri, empowered product team. Tim ini nggak dikasih daftar fitur, tapi dikasih masalah. Dikasih masalah maksudnya? Dikasih masalah pelanggan atau masalah bisnis buat dipecahkan. Mereka punya otonomi buat cari solusi terbaiknya sendiri. Wah, keren. Terus gimana cara mereka cari solusinya? Kan nggak dikasih tahu harus bikin apa. Nah, mereka pakai proses namanya product discovery. Ini bukan rapat panjang ngebosenin ya. Bukan ya? Bukan, ini serangkaian teknik cepat buat nguji ide. Wawancara pengguna, bikin prototipe simple, tes AB, gali data. Tujuannya satu, mastiin solusi yang mau dibikin itu memenuhi 4 kriteria kunci. 4 kriteria? Apa aja tuh? Pertama, valuable. Pelanggan beneran butuh dan mau pakai atau bahkan bayar. Kedua, usable. Gampang dipakainya. Ketiga, feasible. Bisa dibangun secara teknis sama engineer kita. Keempat, viable. Cocok nggak sama model bisnis perusahaan, nguntungin nggak? Value, usability, feasibility, viability, oke. Jadi fokusnya geser nih. Bukan lagi output alias berapa banyak fitur dirilis, tapi outcome, hasil nyata apa yang dicapai. Oh, jadi ukurannya hasil ya, bukan jumlah fitur. Betul. Sering disebut juga mempercepat time to money, biar cepet ngasilin duit gitu. Alat bantunya bisa pakai outcome-based roadmaps. Peta jalan yang isinya masalah dan hasil yang mau dicapai. Bukan daftar fitur sama tanggal deadline. Oke. Jadi, tim dikasih masalah, bukan solusi fitur. Mereka aktif cari dan uji ide solusi sebelum dibangun gede-gedean. Ini beda banget sih ya. Mantap. Terus, pergeseran ketiga? Nah, ini yang paling fundamental. Seringkali paling susah juga. Yaitu mengubah cara Anda memutuskan masalah mana yang akan dipecahkan. Cara nentuin prioritasnya ya? Betul. Ini kuncinya kalau mau jadi disruptor, bukan malah kena disrupsi. Caranya adalah dengan punya strategi produk yang jelas, Strategi produk, yang diturunkan dari visi produk yang kuat dan inspiratif. visi dan strategi produk. Bedanya apa tuh? Kadang agak ketuker. Visi produk itu bayangan masa depan yang ingin kita ciptakan. Jangka panjang, biasanya 3-10 tahun ke depan, fokusnya ke gimana dunia jadi lebih baik buat pelanggan kita, berkat produk kita. Contohnya? Contoh klasik, visi awal Google mungkin mengorganisir informasi dunia, sesuatu yang besar dan menggugah. Nah, strategi produk itu rencana garis besarnya buat mencapai visi itu. Peta jalannya gitu ya? Semacam itu. Strategi bantu fokusin upaya tim ke peluang yang paling menjanjikan. Berdasarkan apa? Berdasarkan insight, Insight. wawasan, bisa dari data,
tren teknologi, dinamika pasar, pemahaman mendalam soal pelanggan. Jadi nggak sekedar reaktif nunggu pasar, tapi proaktif membentuk masa depan. Nanti kita lihat contohnya di Trendline, Datasite, Adobe. Mereka kuat di sini. Sip. 3 pergeseran. Cara bangun, CCD, cara mecahin masalah, discovery, outcome, cara nentuin prioritas, visi dan strategi. Jelas. Sekarang, ngomongin orangnya nih. Siapa yang jalanin ini? Pasti perlu skill set beda ya. Betul banget. Jantungnya model ini ada di tim produk lintas fungsi. Harus kerja bareng, nggak bisa sendiri-sendiri. Lintas fungsi itu gimana? Minimal ada 3 peran kunci yang kolaborasinya intens banget, bukan lempar-lemparan kerjaan kayak dulu. Pertama, Product Manager atau PM. PM ya, tanggung jawabnya? Dia yang utama mastiin solusi itu valuable, bernilai buat pelanggan, dan viable, masuk akal secara bisnis. Kedua, Product Designer. Desainer, fokusnya di tampilan. Nah, ini penting. Bukan cuma tampilan cantik, tanggung jawabnya mastiin solusi itu usable, gampang dipakai, dan pengalaman penggunanya bagus. Ini jauh lebih dalam dari sekedar UI UX di permukaan. Ketiga, tech lead dan para engineer. Para teknisinya ya? Iya, mereka yang mastiin solusinya visible, bisa dibangun secara teknis. Dan ini krusial. Inovasi sejati itu sangat bergantung sama engineer yang merasa diberdayakan. Diberdayakan gimana maksudnya? Mereka peduli sama apa yang mereka bangun, bukan cuma mikirin gimana cara bangunnya. Mereka ikut mikir solusinya. Oke, jadi tiap peran punya tanggung jawab jelas, tapi kerjanya harus kolaborasi intens ya? Bukan model air terjun, waterfall, atau harus nunggu semua setuju dulu, konsensus. Tepat. Kolaborasi di sini artinya diskusi sehat, adu argumen yang konstruktif, antar peran tadi buat nemuin solusi terbaik. Bukan berarti semua harus sepakat bulat. Ada beberapa hal penting lagi nih. Apa tuh? PM itu wajib punya akses langsung ke pelanggan, ke data penggunaan produk, ke stakeholder bisnis. Nggak boleh ada perantara. Idealnya nggak. Kalau dihalang-halangin, susah buat PM dapat pemahaman utuh dan bikin keputusan tepat. Terus, desainer juga harus dilibatin dari awal proses discovery. Jangan cuma di akhir disuruh mempercantik. Oke. Engineer juga tadi ya? Ya, engineer harus ikut mikirin apa masalahnya dan solusinya, bukan cuma nerima spek terus coding. Ini kunci inovasi teknis. Nah, kalau pemimpinnya gimana? Manajernya? Perannya jadi berkurang dong kalau timnya mandiri? Justru kebalikannya. Ini sering salah kaprah. Tim yang mandiri itu butuh kepemimpinan yang lebih baik, bukan lebih sedikit. Kita sebut mereka product leaders. Manajernya PM, designer, engineer. Tugasnya jadi apa kalau bukan micromanage? 2 tugas utamanya geser. Bukan lagi ngasih perintah detail atau ngontrol tiap langkah, tapi jadi fokus ke coaching dan staffing. Coaching dan staffing. Iya, coaching ini porsinya besar banget. Bantu anggota tim ngembangin skill mereka. Staffing itu mastiin tim diisi orang yang tepat, mulai dari rekrutmen sampai bantu pengembangan karir mereka. Selain itu, pemimpin juga ngasih pagar penting. Pagar, maksudnya? Konteks strategis, visi dan strategi produk yang tadi kita bahas. Itu arahan besarnya dari pemimpin. Oke, jadi pemimpin lebih fokus ke pengembangan orang dan arah strategis ya. Nah, kadang ada tim pendukung juga kan yang namanya product ops. Peran mereka apa? Betul. Beberapa perusahaan punya tim product ops. Biasanya tim kecil, isinya spesialis. Misalnya user researcher jagoan atau data analis handal. Terus mereka ngapain? Ngambil alih riset dari tim produk. Nah, idealnya jangan. Peran mereka bukan ngambil alih kerjaan tim produk, tapi justru melatih dan nyediain tools atau standarisasi biar tim produk bisa ngelakuin riset dan analisis data sendiri. Lebih efektif, lebih cepat, semacam enabler gitu. Jadi membantu tim produk jadi lebih mandiri ya? Iya, tapi ada catatannya. Hati-hati, jangan sampai product ops ini malah jadi penjaga gerbang, yang malah bikin tim produk susah akses langsung ke pengguna atau data. Akses langsung itu tetap kunci utama. Dan itu semua didasarkan pada serangkaian prinsip inti. Prinsip inti ya, apa aja tuh yang paling penting? Kalau dirangkum, pertama, atasi risiko di awal. Ingat 4 tadi, value, usability, visibility, viability. Cek itu semua sebelum ngebangun besar-besaran. Termasuk risiko etika juga loh. Oke, risiko di depan. Terus? Kedua, hasil lebih penting dari output. Outcomes over output.
Udahan ngerayain peluncuran fitur, mulai rayain kalau hasil bisnisnya tercapai. Wah, itu berarti harus berani matiin fitur yang nggak guna dong ya, meskipun udah susah payah dibuat. Nah, itu dia. Butuh keberanian. Prinsip lainnya, kolaborasi yang tadi kita bahas. Kolaborasi beneran antar PM, desainer, engineer. Oke, Fokus yang tajam. Lewat apa? Lewat visi dan strategi. Terus, keputusan berdasarkan insight, bukan opini petinggi atau suara terbanyak. Insight dari data dan pemahaman ya. Betul. Lalu, ini mungkin agak lawan arus. Kepercayaan lebih penting dari kontrol. Trust over control. Model ini jalan karena pemimpin percaya sama timnya, bukan ngawasin terus. Ini perubahan budaya banget sih. Ya. Terus, tim lebih penting dari project. Teams over projects. Jadi, bentuk tim yang awet, yang fokus nguasain satu area masalah tertentu. Jangan bongkar pasang tim tiap ada proyek baru. Itu bikin pengetahuan hilang. Terakhir, hasil lebih penting dari prediktabilitas. Results over predictability. Maksudnya gimana tuh? Fokus ke hasil akhir yang bagus, bukan sekedar bisa nebak tanggal rilis dengan akurat, tapi hasilnya biasa aja. Oke. Prinsip-prinsipnya kuat ya. Ada lagi konsep operasional penting terkait ini? Misalnya soal janji ke stakeholder atau manajemen? Ada. Namanya High Integrity Commitments. Janji berintegritas tinggi. Ini soal janji tanggal rilis fitur atau proyek. Nah, ini sering jadi masalah kan? Betul. Makanya aturannya jelas. Janji ini hanya boleh dibuat oleh tim produk itu sendiri. Bukan manajer, bukan sales. Hanya tim. Iya. Dan hanya boleh dibuat setelah mereka melakukan produk discovery yang cukup. Sampai mereka yakin bisa menuhinya. Ini cara bangun kepercayaan tanpa ngorbanin kualitas atau bikin tim stres nggak karuan. Adil sih kedengerannya. Terus, penting juga punya instrumentasi dan monitoring produk secara real time, biar tahu apa yang terjadi di lapangan, dan infrastruktur deployment yang aman. Contohnya? Kayak canary release atau A/B testing. Jadi bisa rilis fitur baru ke sebagian kecil pengguna dulu, aman, nggak langsung jebret ke semua. Dan satu lagi yang krusial banget, mengelola utang teknis, technical debt. Utang teknis. Itu apa lagi? Itu istilah buat jalan pintas teknis yang diambil pas bangun produk dulu. Mungkin biar cepat rilis, kompromi kualitas coding, arsitektur kurang pas gitu. Kayak utang beneran ya, ada bunganya. Persis. Bunganya itu ya makin lama makin susah, nambah fitur baru. Jadi lambat banget, bahkan bisa macet total. Kayak bangun rumah di atas pondasi rapuh. Jadi, ngelola utang teknis ini secara proaktif itu wajib hukumnya kalau mau inovasi jalan terus. Oke, kebayang? Penting banget berarti ya. Nah, konsepnya udah mulai jelas nih. Sekarang biar lebih mantap, kita lihat contoh nyata yuk. Gimana perusahaan-perusahaan tadi nerapin ini? Mungkin bisa cerita 1-2 yang paling menonjol? Boleh banget. Ambil contoh Adobe. Transformasi mereka dari jual software Creative Suite di kotak, lisensi putus, ke model langganan Creative Cloud. Itu gila sih risikonya. Kenapa berisiko banget? Bayangin aja, meyakinkan tim sales yang biasa dapat komisi gede di depan buat pindah ke pendapatan bulanan yang kecil-kecil. Terus rombak total cara bangun produknya, kan harus update terus-menerus via cloud. Iya juga ya. Butuh apa tuh biar berhasil? Butuh visi produk yang super jelas. Mereka pakai vision type, semacam prototype visi gitu. Dan dukungan penuh dari pimpinan buat pertaruhan bisnis viability ini. Mereka harus ubah cara bangun CI/CD, cara pecahin masalah, tim mandiri, peran PM baru, cara pemasaran, semuanya. Hasilnya? Luar biasa. Dari sekitar 6 juta pengguna suite, loncat jadi lebih dari 26 juta pelanggan cloud. Ini contoh transformasi model bisnis total yang sukses. Wow, 26 juta lebih. Keren banget. Itu contoh transformasi bisnis ya. Ada contoh lain yang nunjukin aspek berbeda? Mungkin soal inovasi dari bawah? Ada. Trainline. Platform tiket kereta di Eropa itu, mereka dulunya perusahaan IT warisan, banyak outsourcing. Sekarang jadi pemimpin teknologi. Perubahannya gimana? Salah satu cerita menarik, fitur deteksi gerbong mana yang paling rame, itu idenya muncul dari mana coba? Dari hackday internal para engineer. Serius? Dari hackday? Iya. Ini bukti nyata gimana engineer yang diberdayakan itu bisa ngelahirin inovasi keren. Contoh lain dari mereka, fitur split safe. Apa tuh split safe? Fitur yang pakai data science buat nyari kombinasi tiket kereta terpisah, biar total harganya lebih murah buat penumpang.
Ini didorong insight data dan product discovery mendalam. Bahkan butuh negosiasi alot sama operator keretanya. Ini contoh inovasi yang lahir dari insight dan butuh kolaborasi eksternal juga. Keren. Jadi Imovati bisa dari mana aja ya, asal lingkungannya mendukung. Satu lagi deh, mungkin yang nunjukin pergeseran budaya internal. Oke, DataSite. Dulu namanya Merrill. Mereka ini dulunya didominasi banget sama kultur sales. Fokusnya jualan pokoknya. Terus gimana transformasinya? Mereka ambil langkah berani. Menarik engineer jadi pegawai tetap, insourcing, bangun tim produk yang kolaboratif beneran, terus fokus dengan cara jual bisnis non-inti mereka. Ada satu kemenangan penting nih. Apa tuh? Tim produk mereka berhasil mecahin masalah super kritis soal redaksi dokumen rahasia. Buat proses M&A, merger and acquisition, kan sensitif banget tuh. Mereka bikin solusi yang aman dan efisien. Solusinya datang dari mana? Nah, ini dia. Lahir dari pemahaman mendalam soal masalah pelanggan, discovery, dan kecerdasan para engineer-nya. Bukan sekedar nurutin permintaan fitur dari tim sales. Ini nunjukin pergeseran fokus ke produk dan pemecahan masalah pelanggan. Wah, contoh-contoh tadi bener-bener bikin konsepnya hidup ya. Kelihatan banget dampaknya. Tapi pasti nggak mulus-mulus aja kan perjalanannya? Apa sih biasanya hambatannya, penolakan atau keberatan yang muncul pas transformasi ini? Oh, jelas banyak. Dan seringkali datangnya dari niat baik loh. Orang khawatir dari sudut pandang mereka aja. Misalnya nih, dari tim sales. Gimana tuh biasanya? Mungkin mereka bilang, kami dong yang paling tahu maunya pelanggan apa. Atau, wah kita kalah tender nih gara-gara nggak punya fitur X yang diminta klien. Masuk akal sih kekhawatiran mereka. Kalau dari level eksekutif, mungkin soal target dan kontrol ya. Tepat. Seringnya gitu. Bisa jadi pertanyaannya, saya butuh tanggal rilis yang pasti dong buat semua ini. Atau, tolong pastikan semua departemen setuju dulu ya sebelum jalan. Atau bahkan, ngapain sih investasi gede di produk? Mending tambahin aja budget sales. Iya. Kan ngasih tim masalah buat dipecahin kedengarannya lebih nggak pasti ya dibanding ngasih daftar fitur yang jelas. Betul. Nah, dari tim teknik atau IT sendiri gimana? Bukannya mereka suka teknologi baru? Harusnya ya. Belum tentu juga. Bisa muncul argumen, outsourcing aja lebih murah, atau rilis sering-sering gitu, wah terlalu berisiko, nanti sistemnya malah down. Oke, bahkan dari internal tim produk sendiri juga bisa ada keluhan ya. Bisa banget. Misalnya, kita ini nggak benar-benar dikasih wewenang kok, atau, terlalu banyak dependensi sama tim lain, susah geraknya. Atau keluhan klasik, mana ada waktu buat produk discovery, deadline udah mepet. Wah, komplek ya tantangannya dari segala penjuru. Terus gimana dong cara ngatasinnya? Kuncinya apa? Kuncinya, pertama, dengerin dulu kekhawatiran di baliknya. Jangan langsung dianggap angin lalu atau dilawan. Coba pahami perspektif mereka. Oke, didengarkan dulu. Terus? Jawab secara transparan dan pakai data kalau bisa. Buat sales, ya bangun kolaborasi yang erat. Ajak mereka fokus bareng, cari reference customer yang beneran puas sama solusi kita. Buat eksekutif, jelaskan konsep high integrity commitment tadi. Pakai OKR, Objectives and Key Results, buat penyelarasan strategis. Tunjukkan juga kalau ROI model produk ini beda ngitungnya, fokus ke hasil jangka panjang, bukan cuma hemat biaya jangka pendek. Kalau buat teknik IT? Bandingkan biaya per hasil, bukan per kepala engineer. Dan tunjukkan data kalau rilis kecil itu justru lebih aman, bukan lebih berisiko. Buat keluhan internal tim, nah ini sinyal. Sinyal apa tuh? Sinyal kalau butuh kepemimpinan produk yang lebih kuat buat melindungi tim. Mungkin perlu review lagi struktur timnya biar dependensi berkurang. Dan tegaskan lagi kalau discovery itu investasi, bukan buang-buang waktu. Justru hemat waktu di belakang karena nggak bikin barang yang salah. Jadi komunikasi, data, dan kepemimpinan ya? Dan yang paling penting, bangun kepercayaan pelan-pelan dan tunjukkan hasil nyata. Sekecil apapun kemenangannya, rayakan dan komunikasikan. Ini butuh apa yang di buku ini disebut keberanian korporat. Pemimpinnya harus berani ambil risiko dan konsisten. Oke. Jadi kuncinya komunikasi dua arah, bukti nyata, dan keberanian pemimpin. Nah, ini pertanyaan penting nih buat pendengar kita. Gimana kalau saya tertarik tapi saya bukan CEO atau pimpinan puncak? Bisa nggak sih mulai dari skala kecil, dari tim saya sendiri misalnya? Wah, ini pertanyaan bagus. Jawabannya, sangat bisa. Nggak harus nunggu dari atas. Caranya gimana? Mulai dari edukasi. Pelajari sendiri konsepnya, terus ajak diskusi tim Anda, fokus bangun kompetensi intinya dulu,
keterampilan discovery, pemahaman data, kolaborasi. Oke, belajar dulu. Terus? Coba usulkan ke atasan langsung. Jadiin tim Anda semacam pilot project. Minta waktu mungkin 1 atau 2 kuartal gitu, buat nyobain cara kerja baru ini. Fokusnya kemana dulu kalau baru mulai? Fokus dulu ke 2 pergeseran awal, cara membangun dan cara memecahkan masalah. Misalnya, coba deh rilis lebih sering, meskipun masih kecil-kecilan. Terus mulai praktekin teknik-teknik product discovery sederhana, wawancara pengguna, bikin prototip cepat. Ukur hasilnya ya. Wajib, ukur hasilnya, bandingkan sama cara kerja lama, tunjukkan perbedaannya. Kalau berhasil, ini bisa jadi bukti kuat buat meyakinkan yang lain. Sip. Dan tadi disebut peran coaching atau pendampingan itu penting banget ya. Manajer harus melatih timnya. Tapi gimana kalau manajernya juga baru belajar soal ini? Nah, betul. Coaching itu jadi tugas utama manajer di model baru ini. Tapi kalau manajernya juga lagi belajar, coach eksternal itu bisa sangat membantu. Coach dari luar gitu ya? Iya, ada coach yang spesialis di delivery, bantu proses rilis, ada yang fokus di discovery, ngajarin teknik-teknik penemuan produk. Ada yang bantu strategi, merumuskan visi dan strategi produk, bahkan ada yang khusus dampingi proses transformasi secara keseluruhan. Oh, banyak jenisnya ya? Banyak. Mereka bawa pengalaman dari perusahaan lain, jadi bisa bantu percepat proses belajar dan hindari kesalahan umum. Oke, masuk akal. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua pembahasan kita ini, apa sih makna utamanya, intisarinya gitu? Intinya gini, beralih ke model operasi produk ini bukan sekedar ganti bagian organisasi atau beli software baru. Ini tuh transformasi cara berpikir dan cara bekerja yang sangat mendalam. Mendalam ya? Iya. Nyentuh semua aspek. Cara Anda bangun teknologi, cara Anda pecahin masalah pelanggan, cara Anda bikin strategi, cara Anda nyusun tim, sampai ke cara Anda ngebina budaya kerja. Puncaknya adalah soal memberdayakan orang-orang yang paling dekat sama teknologi dan pelanggan. Memberdayakan tim produk tadi ya? Betul. Memberdayakan mereka buat dorong inovasi dan hasil nyata buat perusahaan. Kedengarannya berat tapi juga menjanjikan banget ya? Sangat menantang, nggak bisa dipungkiri. Butuh keberanian dari pemimpin, butuh kesabaran buat ngadepin keengganan berubah. Inersia tuh kuat biasanya. Tapi ya itu, potensi hasilnya. Kayak contoh Adobe, tren lain tadi ya? Iya, potensinya luar biasa besar. Bisnis jadi lebih tahan banting ngadepin perubahan. Inovasi bisa jalan terus, nggak cuma sesekali. Dan ujung-ujungnya bisa jadi pemimpin di pasar. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran terakhir yang bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan? Mungkin ini. Buku ini kan berkali-kali bilang ya, kalau inovasi sejati itu sering datangnya dari engineer yang diberdayakan. Engineer ya, bukan cuma PM atau desainer? Bukan cuma mereka, engineer yang nggak cuma mikirin gimana cara bikinnya, tapi juga peduli apa yang mereka bikin dan kenapa itu penting buat pelanggan. Coba deh renungkan ini. Apa tuh? Bagaimana kalau kita benar-benar memberdayakan orang-orang yang paling paham teknologi di tempat kerja Anda? Orang-orang yang tangannya kotor bikin produknya. Kira-kira apa dampaknya buat arah dan kecepatan inovasi di perusahaan Anda? Itu pertanyaan yang menarik buat dipikirkan. Wah, pertanyaan yang kuat banget buat menutup diskusi kita, memberdayakan engineer untuk inovasi. Oke, demikian pembahasan mendalam kita kali ini dari buku Transformed, Moving to the Product Operating Model. Terima kasih banyak sudah menyimak.